Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat di dalam surah Al-Lail, dan di bagian akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki dengan tujuan agar harta yang kita keluarkan tersebut bisa menjadi sebab hati kita semakin bersih, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan yang terbaik disebabkan oleh hati kita yang bersih tersebut. Karena ketika harta yang kita miliki tidak dikeluarkan, maka itulah yang akan menjadi sebab terjangkitinya kita oleh yang namanya sifat bakhil. Dan dari sifat bakhil tersebut akan melahirkan sifat-sifat buruk yang lainnya seperti iri, dengki, hasad dan sebagainya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa siapa saja yang mampu menjaga dirinya dari sifat bakhil, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Duha, yang mana surah ini juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan waktu, yaitu dengan waktu duha dan waktu malam. Yang dimaksud dengan waktu duha adalah waktu ketika matahari telah terbit dan sudah tinggi setinggi ukuran tombak, yang ketika dikonversikan dalam waktu itu sekitar 15 menit sampai 20 menit setelah terbitnya matahari, maka itulah awal waktu duha. Sehingga ketika seseorang melaksanakan salat yang biasa dikenal dengan salat isyraq, itu sesungguhnya adalah bahagian dari salat duha atau awal
waktu daripada pelaksanaan salat duha. Dan waktu duha ini berlanjut hingga sebelum duhur. Sebelum duhur sekitar 15 menit sebelum duhur itu berakhir waktu duha, karena setelah itu akan masuk pada waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. Itu ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, maka itu masuk waktu yang terlarang. Inilah makna daripada ad-duha yang umum dan masyhur. Penggunaan duha juga kadang dimaksudkan untuk waktu siang secara keseluruhan, lawan daripada malam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari musibah yang Allah akan turunkan pada waktu siang hari di saat mereka sedang bermain-main. Di ayat tersebut Allah mengingatkan kita untuk selalu waspada dan tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa ad-duha ada dua makna yang biasa dimaknai dengannya. Yang pertama waktu pagi hingga menjelang zuhur, dan yang kedua waktu siang secara umum atau lawan daripada malam. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika malam itu menutupi bumi. Allah bersumpah dengan dua waktu ini, waktu duha dan waktu malam. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berita yang Allah ingin sampaikan di balik sumpah yang Allah sebutkan di awal ayat ini, yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidaklah Tuhanmu membencimu. Di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim disebutkan di sana sebab turunnya ayat ini, bahwa ketika wahyu sempat berhenti, karena terkadang wahyu atau malaikat Jibril tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang lumayan agak lama, sehingga kondisi tersebut atau situasi tersebut dimanfaatkan oleh kufar Quraisy untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu bentuk serangan mereka menyebarkan kepada orang-orang Arab bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nabi Muhammad dibenci oleh Tuhannya karena sudah tidak lagi ada wahyu yang turun. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan-ucapan mereka dengan menurunkan ayat wad-duha yang di dalamnya ada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Ayat ini meskipun disebutkan dalam bentuk penafian, tapi secara otomatis juga tertetapkan sifat atau lawan daripada apa yang dinafikan. Jadi ketika dikatakan ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, itu berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perhatian yang khusus.
Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ma tarakaka mundu i'tana bik. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sejak pertama kali memperhatikanmu. Ketika dipilih untuk menjadi seorang rasul, bahkan perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terlihat sejak beliau masih kecil. Nanti akan disebutkan di ayat selanjutnya bahwa Nabi Muhammad pada awalnya yatim, kemudian diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu terus secara berkelanjutan Nabi Muhammad senantiasa diberikan perhatian yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membencimu. Tuhanmu tidak membencimu, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliaulah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk dinafikan, maka secara otomatis penafian itu bermakna penetapan kesempurnaan. Jadi ketika dikatakan tidak membencimu, itu berarti Allah mencintainya. Ketika dikatakan tidak meninggalkanmu, berarti Allah memperhatikannya. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika beliau masih hidup. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana keadaan beliau di waktu yang akan datang. Beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada kehidupan dunia. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah memastikan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi beliau daripada kehidupan dunia, karena sudah terpastikan bahwa beliau masuk ke dalam syurga dan beliau akan menempati tempat yang tertinggi di syurga, dan di akhirat beliau akan diberikan beraneka ragam keistimewaan. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan syafaatul uzma atau maqaman mahmudah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan ditunjuk oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk agar segera diadakan hisab, agar segera diadakan perhitungan. Di saat manusia seluruhnya berharap supaya segera ada perhitungan, dan mereka mendatangi beberapa nabi, tapi para nabi tersebut tidak bisa memberikan syafaat hingga akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan secara tersirat. Ketika beliau menyampaikan khutbah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwa seorang hamba telah diberikan pilihan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala antara hidup sesuai dengan yang ia kehendaki dengan kematian, tapi hamba tersebut lebih memilih kematian. Pada saat Rasulullah menyampaikan hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis, karena beliau memahami bahwa hamba yang beliau sebutkan dalam khutbahnya tersebut tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita orang-orang beriman yang meyakini kehidupan akhirat, tentu juga sepakat bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Ada banyak perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la maudhi'u sautin ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat di surga yang seluas tempat meletakkan cambuk, artinya tempat yang sangat sempit di surga, tempat yang sangat kecil di surga,
itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan sekiranya kenikmatan di dalam surga itu menyamai seperti sayap seekor lalat, maka tidak ada orang kafir yang akan mendapatkan kenikmatan sekiranya kenikmatan di dunia itu menyamai sayap seekor lalat, maka tidak ada orang kafir yang mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Apa maksud dari perumpamaan itu? Bahwa nikmat di dunia ini tidak menyamai sayap seekor lalat. Artinya sangat rendah sekali. Saking rendahnya orang kafir juga dikasih bagian. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah seperti penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Pernah suatu ketika dijelaskan oleh Ibnu Hajar atau diceritakan oleh Ibnu Hajar, beliau pernah melakukan suatu perjalanan dan beliau bersama dengan rombongan. Beliau di atas kendaraannya, kemudian dikawal beberapa orang di kanan, kiri dan belakangnya. Kemudian Ibnu Hajar pada waktu itu bertemu dengan penjual minyak, orang Yahudi yang menjual minyak. Dan nampak sekali kesulitan hidup yang ada pada orang tersebut. Kemudian sempat terjadi dialog dengan Ibnu Hajar. Orang Yahudi tersebut mengatakan, Nabi mengatakan bahwa dunia ini adalah surga bagi kami orang kafir dan neraka bagi kalian orang-orang beriman. Tapi keadaan saya dan kamu hari ini justru sebaliknya. Jadi maksudnya engkau lebih baik keadaannya daripada saya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah pada waktu itu, kehidupan dunia ini surga bagi orang kafir itu jika dibandingkan dengan siksaan yang akan dia dapatkan di akhirat. Jadi surga bagi orang kafir jika dibandingkan dengan siksaan yang akan ia dapatkan. Dan neraka bagi orang beriman jika dibandingkan kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga. Jadi senikmat apapun orang di dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan nikmat yang akan Allah berikan di surga. Dan Rasulullah SAW mempertegas lagi seperti apa kenikmatan surga itu dibanding dengan dunia, seperti disebutkan hadis tersebut dalam kitab Usul Iman. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 bahagian rahmat. Kemudian Allah menurunkan satu bahagian ke dunia ini, dan dari satu rahmat itulah seluruh makhluk saling berbagi. Apapun kenikmatan yang kita rasakan saat ini dan dirasakan oleh makhluk-makhluk yang lain, kasih sayang yang ia berikan kepada sesamanya, itu adalah bahagian dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sampai-sampai kata Rasulullah, seekor binatang buas mengangkat kakinya supaya tidak mengenai anaknya, itu adalah bahagian dari rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Jadi hanya sepersekian rahmat yang kita rasakan di dunia ini. Hanya sepersekian, 0,00 sekian rahmat yang kita rasakan di bumi. Itu pun sudah sangat menyenangkan bagi kita, bahkan diperebutkan oleh manusia. Padahal itu sangat kecil. Masih ada 99 yang Allah Subhanahu Wa Taala belum berikan, dan Allah akan memberikannya di akhirat, yaitu di dalam surga. Ini bisa menggambarkan bagaimana jauhnya
ya, antara nikmat di akhirat dengan di dunia. Sehingga ya, tepat sekali ya, dan kita meyakini walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini masih berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatarda, dan engkau akan terpuaskan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenikmatan-kenikmatan, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat khusus, di mana Allah tidak memberikan kenikmatan itu kepada yang lainnya. Ya, kenikmatan di mana umatnya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di mana ya, surga dibuka pertama kali agar dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan berupa syafaatul uzma, kenikmatan berupa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya dari kalangan yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah, yang semestinya masuk ke dalam neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah dia bisa dikeluarkan dari neraka atau tidak masuk ke dalam neraka selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Banyak keistimewaan-keistimewaan ya. Di akhirat nanti Rasulullah pernah menyampaikan akan ada yang namanya al-haud. Ada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap orang-orang beriman itu akan diberikan kesempatan untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi menceritakan tentang telaga beliau, ada sekelompok orang ya, ada sekelompok orang yang juga ingin minum di telaga tersebut, tapi ternyata dilarang. Nabi heran kenapa dilarang, padahal ya, mereka mengaku adalah umat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mengetahui ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Kemudian di dunia ya setelah Allah Subhanahu wa taala wala sawfa yutika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenikmatan-kenikmatan yang bersifat khusus di akhirat. Adapun kenikmatan yang khusus di dunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau di dunia, Allah sebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Kita pahami bersama dalam sejarah Rasulullah, ya, beliau adalah yatim. Ya, ketika beliau lahir ya, tidak ya sudah meninggal lebih dahulu ayahnya. Ya. Tapi dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ayahnya meninggal kemudian lahir ya, diasuh oleh ibunya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi di bawah pengasuhan yang terbaik, karena di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Ya, wa wajadaka dhallan fahada. Ai wajadaka la tadri mal kitab walal iman. Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui, belum mengetahui Al-Qur'an dan belum mengetahui perincian apa itu al-iman. Jadi dhallan di sini yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan dhallan, berbeda dengan bukan sesat sebagaimana orang-orang musyrik. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau lahir dan dewasa sebelum menjadi nabi, beliau berada di atas al-Hanafiyah. Ya. Beliau berada di atas ajarannya Nabi Ibrahim sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Artinya beliau berada di atas ketauhidan sebagaimana yang juga
beberapa orang pada waktu itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Qas ibnu Sa'idah, dan beberapa yang tidak terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minum khamar, tidak melakukan maksiat. Ada beberapa orang yang seperti itu. Ya, Rasulullah, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Ya, termasuk pamannya Khadijah. Tapi pamannya Khadijah dia seorang Nasrani. Ya. Jadi yang dimaksud dhalan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum mengetahui perincian-perincian dalam melaksanakan agama. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, menafsirkan ayat ini, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepada engkau apa yang sebelumnya engkau belum mengetahuinya. Ya. Ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan apa itu iman. Ya, Nabi belum mengetahui perincian-perinciannya hingga turunlah wahyu ya, secara berangsur-angsur. Di sini disebutkan fahada, tidak lagi disebutkan fahadaka. Dan Allah memberikan petunjuk kepadamu ya, untuk memberikan makna yang lebih umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna fahada, Nabi diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang ada di zaman beliau dan setelahnya itu mendapatkan petunjuk. Lalu manusia terbagi, ada yang mengikuti petunjuk itu dan ada yang tidak mengikutinya. Ini mengingatkan kita bahwa sumber petunjuk ya, itu dari Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga siapa saja yang ingin berada di atas jalur petunjuk, maka dengan sekuat-kuatnya untuk menggenggam kuat ya, menggenggam erat ya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.